Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, hari ini nggak ada news ya, nggak ada economic calendar bintang 3, so hari ini bisa lebih fokus ke TA. Dan kondisi BTC overall oke ya, dia mencoba untuk reclaim ya. Nah, yang bikin gue penasaran tuh besok apakah daily close-nya bisa nggak di atas dari sini nih. Di atas dari lower high yang terbentuk di tanggal 17 dan 18 Juli kemarin. Kita sudah bahas di tanggal segini terbentuk lower high, ini adalah pelemahan tren karena pecah struktur ya. Dan ya sayangnya jebol kemarin ya, di tanggal 20 Juli jebol dan daily close-nya membuat lower low. Ya, membuat lower low. Nah, kita lihat nih. Kalau bulls cukup kuat, dia akan memberikan signal dengan cara ya daily close di atas dari sini, di atas dari 119.200-an gitu. Karena lagi-lagi structure itu salah satu cara termudah untuk melihat siapa yang sedang berkuasa nih. Ya, kalau terbentuknya lower low, lower high, lower low, lower high, ya berarti para bears yang lebih berkuasa. Tapi kalau ada perlawanan ya, dari para bulls, seperti contohnya itu yang paling gampang, daily close di atas dari 119.200-an, nah itu jadi lebih menarik ya. Sekalian juga di waktu bersamaan ya reclaim ya. Ya udah, tinggal kita lihat aja nanti faktanya seperti apa. Ya best case scenario yang paling bullishnya adalah ya dia daily close di atas dari sini. Yang nggak bagusnya, yang lebih bearishnya adalah kalau sampai besok pagi jam 7 daily close dari Bitcoin di bawah dari 117.000, bahkan mungkin ngebikin candle yang seperti shooting star. Nah, kalau itu terjadi, that's not good gitu ya. So ya udah, kita lihat aja, kita bukan dukun, kita nggak tahu besok akan seperti apa candlenya ya. Ingat, tugas kita bereaksi saja begitu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya, sudah nyaris ke MA50 di daily ya. Jadi WMA 50 ya. Terakhir kali kena di daerah situ tuh di Desember 2024 ya, nggak kerasa udah lama juga ya. Dan kalau lo ingat, di masa-masa ini banyak sekali orang yang nge-hypein kita akan masuk ke altcoin season. Ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa ya orang banyak berpikir seperti itu? Ya, karena BTCD-nya turun. Begitu ya. Nah, tetapi kita bisa di sini datanya tidak mendukung. Balance sheet-nya masih terus turun sebenarnya. Makanya gue ingatkan kan, waktu di Desember, Januari, jangan gegabah. Ini balance sheet-nya masih terus turun. Ini anomali. BTCD turunnya signifikan. Padahal balance sheet masih terus turun juga, masih QT, masih kencang QT-nya ya. Gue lupa spesifiknya ada apa. Kalau nggak salah ada kayak some kind of hype bahwa ya akan cut rates ya. Tapi ternyata ya faktanya di 2025 ini ya waktu itu kan belum ya. Katanya di 2025 akan extra bullish, semuanya akan cut rates. Tapi akhirnya enggak kan. The Fed tidak melakukan itu ya, sampai sekarang pun bahkan belum sekalipun cut rates gitu ya. Nah, tapi buat yang sudah ngikutin ya, sudah ngikutin DCWT dengan baik ya, kalau diikutin dengan baik ya, kita sudah bahas 2 hari lalu ya bahwa mulai ada gonjang-ganjing di dalam The Fed itu sendiri ya, dari board member dari FOMC. Si ini tuh namanya kalau nggak salah siapa nih ya, Fed Governor namanya tuh Christopher Waller kalau nggak salah ya. Nah, dia mulai kasar berbeda pendapat sama si Jerome, atau ya nggak dibilang beda banget sih, nggak lah, kita bilang mulai nadanya nggak sama seperti Bang Jerome begitu. Dia bahkan menyatakan bahwa next meeting harusnya kita cut rates begitu, karena menurut dia berbahaya. Nah, jadi lagi-lagi ada perbedaan mendasar ya di masa-masa ini. Nggak ada yang seperti ini, semua ngikutin aja Bang Jerome ngomong apa, yang lain ikut begitu ya. Nah, tetapi sekarang mulai ada perbedaan di dalam dari The Fed itu sendiri pun, mulai ada yang sedikit sumbang nadanya, tidak sama dengan Bang Jerome gitu ya. Dan di waktu bersamaan juga balance sheet mulai netral ya. Ya, kita nggak tahu apakah akan terus netral seperti ini atau enggak. Ya, tapi lagi-lagi rumornya ya kemungkinan malah akan ditambahkan. Nah, kalau ini netral bahkan lebih bagus lagi kalau sampai QE dia mulai naik. Wow, ya lagi-lagi itu bisa menjadi ya pivot dari lampu kuning ke lampu hijau begitu. Nah, jadi very interesting ya. Jadi walaupun sama-sama drop, tapi ada perbedaan ya. Tapi please gue ingatkan sekali lagi ya, lampu kuning tetap ini masih lampu kuning, belum lampu hijau ya. Kita lampu hijaunya sampai sudah ada statement yang oke, indeed kita akan menurunkan interest rate by berapa persen, berapa kali gitu. Dan yang mungkin arguably lebih penting lagi dibandingkan dengan interest rate adalah balance sheet. Apa yang kira-kira mereka lakukan? Kalau balance sheet mereka ngomong akan melakukan QE, atau mereka akan bilang akan ada stimulus,
Udah ya ke lampu hijau. So still keep it 60-40 for now. Ya gue harap lo nggak bosan-bosan dengerin gue untuk mengingatkan ini gitu, karena ya ini lo tanya sendiri sama orang-orang yang nyangkut parah di kuartal 4 sampai kuartal 1 2025 gitu ya. Kuartal 4 2024, kuartal 1 2025. Itu banyak yang minusnya sampai sekarang masih belum beres juga gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke komen ya, karena cukup banyak kata Sato. Yang pertama dari Shiba Inu. Mantap nih Bro Toshi, udah mulai bahas altcoin season. Signal kuat sih nih, feeling bullish. Ya, tapi sekali lagi gue ingatkan seperti yang tadi baru gue ingatkan ya, masih kuning. Ya, masih kuning, keep it 60-40 dan masih terus rebalance. Begitu. Ya, jadi misalkan altcoin ngegedein nih, ngebengkak. Wah bang, sekarang gara-gara altcoin suka ngebengkak, gue jadi 50-50 nih bang, gimana? Ya TP. Begitu, kayak kita sudah bahas ya di DCWT sesi pertama tadi, kita udah dapat SOP TP di ETH, XRP, dan juga BNB ya. Yang at least yang gue perhatiin itu ya. Mungkin ada yang lain lagi ya, balik lagi setiap orang punya odds yang berbeda-beda, tinggal lu lihat sendiri seperti apa. Tapi intinya sudah keluar 3 SOP untuk TP, at least SOP gua ya. Ya, tetap rebalance. Kalau menurut gua seperti itu ya. Next dari Kang Mas Budi. Hadir Bang Toshi, saya baru invest Rp100.000 pemula di BTC. Berarti baiknya 60% BTC dan 40% selain BTC ya. Oke, saya mulai isi terus BTC-nya rutin Rp100.000. Salam Jaksel, mantap ya. Terus konsisten yang penting ya. Dan ya keep it 60-40, kecuali kita sampai masuk udah ke altcoin season, di mana semua lampunya sudah hijau gitu ya. Ya mungkin lo boleh biarkan si 40% ini berkembang biak gitu kan. Kalau sekarang kan dari balance ya, seperti yang gue bilang. Ya misalkan udah ngegedein, nah lo TP sebagian, masukin lagi BTC. Tapi kalau sudah sampai lampu hijau, ya boleh dibiarkan saja. Begitu ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan lu masih newbie dan masih benar-benar takut nih bang kalau sampai amit-amit gue gagal TP, boleh pertimbangkan fokusnya di BTC dulu, nggak harus langsung masuk alts gitu ya. Ini sama ya, nggak tahu kenapa suka begini. Next dari Harry Motivation. Terima kasih terima kasih banyak Mak. Dengerin Mak bikin aku hati-hati buat lakuin sesuatu. Sekarang aku pakai 1:2 biar bisa lebih selamat dan gak main cacing-cacing naga-naga. Aku mah milih ikan ayam sama daging aja lah. Salam terbertuai. Berkah selalu buatmu Mak dan tim. Dan sukses buat kita semua. Amin. Ya Allah, amin. Amin ya. 1:2 tuh maksudnya gimana ya? Sorry. BTC sama odds atau apa nih? Atau mungkin buat futures gitu ya. Ya intinya sih satu. Kalau misalkan untuk rasio sekarang masih lampu kuning 60-40 ya. Kalau rasio untuk lu TP futures gitu ya, oke sih, 1:2 masih oke ya. Sip. Next ada di sini kartun 90-an jadul. Salam Bang Toshi, saya profesi pedagang buku bekas. Udah ngikutin channel ini dari 6 bulan lalu dan mulai mau belajar tentang kripto. Alhamdulillah ketemu channel ini. Rajin DCA seperti arahan. Alhamdulillah ikutin rasio 70-30, profit 25%-an. Mantap ya. Terima kasih Bang Toshi, sehat selalu. Terima kasih banyak buat ilmunya, terutama buat newbie seperti saya. Salam hangat semua buat keluarga TCI. Salam dari Sidoarjo. Salam tabur tuai. Mantap ya. Happy gue dengernya. Ya, jadi bisa ya, sebenarnya bisa ya. Dan yang paling penting tuh mau action. Begitu ya, karena kalau cuma dengerin doang tidak dilakuin ya, lalu cuma dengar teori tapi dilakukan kebalikannya ya anjur begitu. Tapi buat orang yang benar-benar pengen ngelakuin ya bisa kok profit begitu. Pertanyaan ya kan dulu ya sering tuh ada pertanyaan, emang bisa dengan begitu ya 70-30 BTC-nya banyak emang bisa profit? Wah susah lah, yang gampang tuh profit di alts. Ya ini buktinya ada tuh profit. Nah yang kebanyakan alts banyaknya gimana? Ya kebanyakannya masih protes merah begitu kan. Apalagi ya kalau lihat 6 bulan lalu kan berarti daerah mana tuh? 6 bulan lalu ya pokoknya lagi-lagi lah. Kebanyakan alts itu berbahaya begitu karena lo akan taking too much risk gitu ya. Sip. Next dari Jimbot. Bang, banyak yang berasumsi bulan Agustus ini cenderung bearish, bahkan ngedump. Mungkin dikaitkan dengan data historis rata-rata setiap tahunnya yang memang bearish.
Tapi bukannya bulan Agustus di tahun peak Bitcoin itu justru fakta historisnya menunjukkan kenaikan 2013, 2021, bahkan 2017 parabolik. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya? Mohon penjelasannya. Salam Timur Tuai. Wah, mantap nih pertanyaannya ya. Ini serius. Ini ya mungkin lebih sedikit lebih luas ya, tapi intinya ya, yang lu tanyakan di sini tuh sebenarnya lagi gue mau bikin videonya. Tapi gue masih bingung sama Sato. Mau bikin video mengenai ini tuh di akhir Juli atau di awal Agustus ya. Wah, ini keren nih ya. Wah, orang-orang TCI makin pertanyaan-pertanyaannya makin berbobot nih ya. Wah, ini artinya apa? Artinya Bro Jimbot ini benar-benar diperhatikan statistiknya nih. Yes, ada benarnya ya. Tapi gini, ini gue nggak mungkin jawab di sini karena satu akan kepanjangan ya. Makanya gue mau bikin spesifik satu video ya. Dan yang kedua, sayang kalau dibahas di komen nanti orang banyak yang nggak tahu. Jadi mendingan dibikin satu video khusus yang akan membahas pertanyaan lo ya. Tapi in general kalau lo tanya untuk antisipasinya seperti apa, nah seperti biasa DCA ya. DCA itu very very powerful ya. Even dalam masa-masa Agustus yang bullish ya, karena nggak setiap tahun Agustus itu merah ya. Ada yang bullishnya juga begitu. Nah, di saat-saat dia bullish pun tetap masih ada kesempatan buat DCA sebenarnya, begitu ya. Tapi intinya nantilah kita akan bahas lebih detail di satu video yang antara akhir Juli, akhir banget atau Agustus awal. Kita akan bahas statistik Agustus seperti apa ya. Dan yang ini yang lo bilang juga, historisnya di post halving itu seperti apa, karena memang itu ada kasus khususnya ya. Tapi ya stay tune aja ya, nanti kita akan bahas. Wah, sekali lagi gue happy banget nih ya. Pertanyaan-pertanyaan dari keluarga TCI semakin semakin berbobot, semakin isinya tuh dari data, fakta, statistik. Wah, gue suka banget. Next, dari Kasiat Diro. Terima kasih banyak Kotoshi untuk semua edukasinya dan semua ulasan Kotoshi saya alami di dunia market kripto. God bless you Bang. Yang kayaknya yang positif dan negatifnya ya. Sama-sama ya. Ya karena baik lagi. Yang sebenarnya gue lakukan di TC ini di channel kita tuh sebenarnya kalau lu perhatiin lebih ke sharing apa yang gue sudah alamin gitu kan. Dan biasanya sharing yang nggak enak juga biar orang tahu apa saja nih yang bisa kejadian. The pitfalls of crypto begitu ya. Saya ada pertanyaan, kenapa saya pakai exchange lokal, saya hold IDR? Dari segi profit ya lebih baik kita hold dengan IDR atau dolar. Terima kasih. Nah, kalau lu DCA murni, ya DCA murni udah IDR aja, pusing ya. Tapi kalau misalkan lu pengen DCA-nya dengan TA, ya lu pengen ada struktur tertentu yang lu bisa pelajari, lu bisa lihat gitu ya. Ya kalau pakai IDR nggak terlalu bagus begitu karena ya berapa banyak orang yang lihat dengan per IDR kan, orang patokannya itu dengan USD gitu. Maka dari itu ya kalau lo pengen akumulasinya dengan TA ya lebih baik pakai dolar gitu ya, pakai yang stable coin lah, USDC, USDT, DAI juga boleh ya. Ya intinya seperti itu ya. Next, dari cara-caraku, selalu kasih like meski jarang komentar dan tekan tombol hype, bahkan HP bini gue pinjam demi dukung TCI. Wah, thank you ya. Ya sekali lagi itu cara termudah untuk mendukung TCI, tinggal like dan klik tombol hype ya. Sekali lagi thank you untuk cara-caraku ya. Next dari Bro Aina. Karena orang kaya tidak selalu benar dan pintar, dan semua orang pintar dan benar nggak harus kaya. Bersyukurlah dengan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Manfaatkan sebaik mungkin potensi dan ilmu yang kita dapat. Dan 3 golden rules. Niscaya kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan takarannya masing-masing. Amin ya. Sehat dan sukses selalu untuk semua keluarga besar TCI. Salam tabur tuai. Mantap. Yes, setuju banget ya. Ya kita udah punya porsinya masing-masing. Ya, kita punya talentanya masing-masing. Jangan kita dikasih 1 talenta, udah gitu kita iri sama yang dikasih 10. Wah, ini 10 enak. Tapi yang 10 juga punya tanggung jawab besar. Dia kalau nggak bisa kembangkan jadi 20, nggak bisa kembangkan jadi lebih, ya itu juga berantakan. Jadi sekali lagi, kita fokus dengan apa yang kita punya. Ya, kita mainkan kartu yang kita punya. Jangan kita seumur hidup ya sepanjang main ini, wah enakan lu, kartu lu lebih bagus, kartu gue jelek. Ya, sering kan ya. Kalau main kartu gitu sama orang-orang ya, suka gitu, wah kartu gue jelek nih, komplain-komplain terus kan. Ya ujungnya kalah gitu kan. Jadi ya baik lagi ya, kita mainkan apa yang kita punya, bukan yang orang lain punya begitu. Karena kalau kita terus ngelihat yang punya orang lain, ya nggak akan happy gitu ya. Saat kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, disitulah kita akan terasa kayak mati rasanya ya.
Sip, mantap, mantap, mantap. Ya, semoga semuanya ya makin ya sehat, sukses semua ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, next. Wah, ini hati-hati ya, banyak spam ya. Next dari Jos PBG. Salam sukses untuk suhu analisa gampang dimengerti. Orang desa selalu monitor, semoga Bang Toshi sehat selalu. PBG Jos nyimak wejangan-wejangannya. Mantap. Sorry, wejangan panjenengan ternyata, sorry gue salah baca ya. Ya, mantap. Ya, semoga bisa terus bermanfaat ya semua konten-konten gue, dan ya semoga konsisten juga yang lain supaya ya beneran bisa masuk begitu. Karena ujung-ujungnya yang terus nonton yang masuk ke alam bawah sadar tuh ya. Yang sampai pas waktu mau all in keluar topeng gue tuh pasti karena keseringan nonton. Gitu. Aduh, sorry, keselak. Ya karena keseringan nonton. Aduh, sampai keselak ya. Next dari Bim Bim. Bang, saya mau cerita. Saya kemarin kan cari grup kripto di Facebook. Waduh, Facebook. Not a good place buat nyari grupnya. Oke lah ya, coba kita perasaan nih. Niatnya mau lihat-lihat orang, cara mereka berinvestasi itu bagaimana. Siapa tahu saya dapat ilmu baru kan. Ternyata isinya meme gue ya. Iya. Ya rata-rata begitu. Dulu gue tuh dihajar gila-gilaan sama guru Facebook tuh dulu. Ada meme coin apa gitu gue lupa ya. Ternyata isinya meme coin maxing semua. Argumennya gila, semua melebihi dukun-dukun di YouTube. Lucu banget lihat orang ngedongeng PP bisa bikin kaya. Kukira orang-orang isinya kayak di TCI semua. Enggak ya, banyak itu kebalikannya. Dan itu gua rasakan luar biasa di awal-awal gua bikin channel. Waduh ya. Ya itulah ya, grup-grup memes banyaknya ya, lagi-lagi di Facebook tuh banyak sekali grup memes, dan yang dulu nge-spam channel gue sampai gue nggak bisa akses ya beberapa jam ya itu grup Facebook juga gitu. Jadi I don't know lah, something about Facebook ya, I don't know lah, maybe kan karena gini ya, kalau mungkin pemikiran gue rata-rata yang pakai Facebook tuh sekarang orang-orang yang udah lumayan tua lah, udah lumayan senior begitu lah. Jadi ya nggak terbukanya mungkin nanggung, terbuka otak terhadap kriptonya nanggung begitu. Banyak yang berpikir ini adalah jalan cepat kaya begitu, pesugihan begitu mungkin berpikirnya ya. Ya, balik lagi lah ya. Sekali lagi, jarang sekali orang-orang yang seperti di DCI. Banyaknya tuh justru yang seperti ini, pengen cepat kaya. Ya begitulah tiba-tiba waktu gua awal nge-konten, bacot lu, udah mau naik turun, gua mau cepet buka posisi nih. Banyak yang kayak gitu mindsetnya. Ya, justru anomali tuh kita. Ya makanya di TCI orang-orang yang seperti ini ya nggak akan kuat, karena dia ngebacot sedikit langsung dibrebet itu, langsung di machine gun sama keluarga besar TCI. Wah, lu mau dukun, pergi aja ke tempat lain. Kenapa? Karena rata-rata anggota TCI itu orang yang biasanya sudah kena dukun sebelumnya, kena janji palsu sebelumnya, udah muak dengan itu semua, pengen belajar beneran. Makanya sekalinya ada tipe-tipe orang yang teler seperti itu, yang dablek seperti ya itulah gitu ya, yang percaya dengan janji-janji aneh gitu ya, sebulan berapa bulan bisa 100x gitu ya. Ya di sini dibantai gitu sama mereka yang udah jadi mungkin sedikit PTSD ya, inget dulu, wah gila nih gue udah dibohongin nih sama tipe-tipe orang kayak begini, langsung dihajar di sini semua. Ya bener sih, tapi gini, bagus lu ada keinginan untuk belajar, tapi yang gue suka satu, lu ada filter juga, lu sadar bahwa yang lu baca ini di grup-grup ini bullshit gitu. That's good. Lu curious untuk belajar, tapi punya filter untuk melihat bahwa wah ini yang gua di grup ini kayaknya kacau deh. Nah itu bagus ya. Sip, karena gua udah sering bilang ya, informasi zaman sekarang tuh udah gak berharga, karena terlalu banyak informasi. Ya udah gak berharga lagi ya. Yang berharga adalah filternya. Ya kalau kita nggak bisa ngefilter mana yang bagus mana yang enggak informasinya, ya kita dapatnya sampah semua gitu. Dan sayangnya yang sampah tuh yang lebih gampang masuk rata-rata ke kita, yang lebih gampang kena kita gitu dibandingin yang bagus. Yang bagus biasanya ketutup gitu, susah dicarinya. Ya sama kayak emas lah. Kalau emas gampang didapatinnya ya jadi kurang berharga mungkin ya. Gitu. Jadi ya kadang-kadang memang harus nyarinya tuh sampai digali-gali gitu, sampai dapat informasi yang benar-benar penting. Next dari Bro Agan. Gua perhatiin masih banyak yang nanya TP semua. Bantu jawab ya. TP itu sebetulnya terserah kalian mau gimana. Cuma kalau dari SOP TCI itu sudah keluar SOP TP. Nah benar sekali ya. Dan itu berkala supaya nggak FOMO kalau jual 100%. Yes benar. Ini gue juga sempat baca tadi sedikit di bawah ya. Bukan TP semua ya. Tergantung lu berapa persen. Ya, kalau gue sekitar 10%-an. Gitu. Ya, tapi baik lagi ya. Intinya apa? Dicicil. Masuknya dicicil, keluarnya juga dicicil. Begitu. Kenapa? Karena kebayang nggak kalau lu TP semua sekarang ya. Lu TP semua sekarang, lu ngelihat
contoh XRP nih. XRP kan lagi naik sedikit nih dibandingkan kita harga TP tadi. Wah, panik lah. Wah, gimana nih? Naik lagi. Beli lagi sekarang. Wah, ya kan? Tapi kalau lu keluarnya dicicil, dikit-dikit aja, ya tenang, biarin. Lu bilang, ya nggak apa-apa. Kalau sampai dia naik lagi ya sudah, belum rezeki. Kalau turun lagi ya nah waktunya kita DCA, begitu kan? Ya, benar. Thank you bro Agan ya, benar sekali. Semoga membantu, salam tak bertuai. Mantap. Terakhir, dari Bro Agus Salam Budiarso. Bagaimana cara munculin indikator garis upper band di chart? Apakah itu sama dengan Bollinger Band? Yes, it is. It is Bollinger Band. Nah, jadi buat yang nggak tahu Bollinger Band itu, nah ini kan the whole thing is called Bollinger Band nih, BB ya. Ini disebutnya upper band, ini disebutnya lower band. Begitu. Nah, ini middle, yang middle. Nah, middle ini biasanya sama 20 ya. Nah, jadi lu pakai Bollinger Band biasa dan ini deviasi normal kok ya. Ini setupnya seperti ini. Ya, jadi bukan yang aneh-aneh, bukan yang khusus gitu, enggak, yang biasa saja gitu ya. Sip, beres. Itu aja kurang lebih ya untuk hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah satu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah, seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli. Gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih, tapi lebih ke crypto yang mainstream lah, begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures. Dan juga ya yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link referral kita di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Jadi buat yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini. Ini hari ketiga dia retest ya di 3,486 setelah terbentuk di tanggal 18 dan 17 Juli kemarin ya. Buat lo yang pegang posisi short berarti kan dari hari Minggu ya sekarang masih boleh dipertahankan karena memang daily close-nya masih di bawah dari 3,486 ya. Ya tapi kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya di atas dari 3,486 ya berarti cut loss ya. Tapi kalau enggak masih boleh dipertahankan begitu ya. Nah, target TP-nya ya masih cukup jauh di bawah sih ya. Di angka 2,941 begitu. Jadi ya baik lagi itu kurang lebih untuk update dari posisi short di XRP ya. Secara SOP masih bisa dipertahankan ya. Nah, untuk posisi spotnya di angka 2,94, 2,76 dan 2,58. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini kemarin reclaim ya. Kemarin reclaim dan kita bisa lihat di sini hari ini baru terjadi retest pertama di angka 0,481. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Cardano di atas dari 0,841 ya berarti kita ada potensi bisa buka posisi long ya. Tapi ya kalau ternyata jebol lagi ke bawah ya berarti enggak ya. Sip, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim maka ada perubahan. Buy limit pertama di angka 0,841, lalu yang kedua di angka 200, dan yang ketiga di 0,723. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 183,8 ya. Dan sekarang lagi naik. Jadi ya lagi kondisinya lagi minus mungkin ya. Ya tapi nggak apa. Ya SOP-nya kan ya memang seperti itu ya, retest 1, retest 2. Ya tinggal kita lihat nanti besok daily close-nya seperti apa. Kalau daily close-nya masih di bawah dari 193,8 besok pagi ya jam 7 ya berarti bisa dipertahankan posisi short-nya. Tapi kalau enggak dan ternyata malah reclaim ya sudah berarti cut loss gitu ya. Untuk posisi spotnya masih sama karena belum terjadi reclaim ya. So untuk buy limitnya di angka 173,8, EMA 200 yang confluence dengan EMA 20 dan EMA 50 ya.
Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa, gue tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan apa yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.